Teman, sebelum mulai ibadah online sekolah minggu, mari kita angkat dua lagu pujian, yaitu Yesus Kasih Jiwaku dan Sayang Disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Kau angkat lagu pujian, Yesus ke nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang kita kasih lewat pernikahan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jumpa lagi dengan Kak Johan. Kak Johan lagi pakai apa ini? Kenapa Kak Johan pakai ini? Pakai topi, pakai face shield, pakai masker, pakai masker lagi. Nah, ketemu lagi dengan Kak Johan. Itu alat-alat buat apa sih? Tahu nggak gunanya buat apa? Nah, tadi topi gunanya melindungi kepala dari panas. Masker gunanya melindungi dari debu, dari segalanya.
Terus tadi kakak pakai face shield. Nah, face shield gunanya buat apa? Tahu gunanya face shield? Oke, udah pada tahu ya. Nah, kakak bawa apa nih? Ya, kakak bawa, ya, kakak bawa apa? Payung. Gunanya buat apa? Betul. Gunanya buat melindungi dari hujan. Itu alat-alat yang melindungi kita. Lalu kita sendiri harus melindungi sekitar kita. Seperti yang akan kakak bawain firmannya. Cerita yang ada di Alkitab. Tentang melindungi sesama. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita di dalam Alkitab. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Tuhan berdoa. Terima kasih Tuhan, kita telah mendengarkan puji-pujian, membawakan puji-pujian kepadamu Tuhan. Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, biar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Minggu lalu, kita sudah mendengarkan kisah hidup Yusuf yang mau mengampuni sehingga dipakai Tuhan untuk memelihara keluarganya dari bahaya kelaparan di zaman itu. Kali ini, kita juga akan mendengarkan kisah tentang seorang bibi yang dipakai Tuhan untuk menolong seorang bayi raja. Siapa dia ya? Bibi ini bernama Yoseba. Dia juga bekas seorang anak raja. Dan kali ini yang memerintah adalah saudara lelakinya yang bernama Raja Ahazia. Hari itu hari yang menyedihkan. Raja Ahazia mati di medan perang. Tak kala semua sedang bersedih, ternyata ada yang lebih menyedihkan. Atalia, ibu dari Raja Ahazia, dia justru membunuh semua anak dan cucu-cucunya. Jahat sekali dia. Seorang ibu, seorang nenek, tega membunuh anak dan cucunya sendiri. Di saat mereka sedang bersedih pula. Di tengah keadaan yang berbahaya, terdengar teriakan ketakutan orang-orang yang melihat. Ada seorang wanita bernama Yoseba. Dia sangat berani. Dengan perlahan-lahan dan sangat berhati-hati, tanpa sepengetahuan sang nenek yang jahat, dia menolong, melindungi salah satu bayi raja. Ayo, kau bawa bayi itu. Cepat, ikuti aku. Cepat, sebelum Ratu Atalia membunuhnya. Demikian katanya kepada pengasuh bayi Yoas. Sambil terus penuh perhatian dan berhati-hati, mereka membawa lari dan menyelamatkan bayi raja itu dari pembunuhan neneknya. Dibawa kemana bayi itu? Bayi itu disembunyikan di tempat yang paling aman bagi dia, yaitu di rumah Tuhan. Karena tidak semua orang boleh masuk ke setiap ruangan di rumah Tuhan, termasuk ratu yang jahat itu. Ratu Atalia berkuasa menggantikan anaknya, Raja Ahazia, yang sudah meninggal. 1 tahun
2 tahun, hingga kira-kira 6 tahun. Bagaimana dengan bayi tersebut? Bayi tersebut dijaga, dirawat, disayangi, dan dididik dengan sesuai firman Tuhan. Menjadi seorang anak yang mencintai Tuhan. Mencintai juga firman Tuhan. Supaya suatu hari kelak dia dapat menjadi Raja Yehuda. Sampai di usianya yang ke-7, Imam Yoyada, suami Bibi Yoseba, memutuskan untuk mengangkatnya menjadi raja. Paman Yoyada memanggil tentara ke bait suci. Pangeran Yoas masih hidup, katanya kepada mereka. Bibi Yoseba dan aku telah melindungi Pangeran Yoas dari Ratu Atalia selama 6 tahun. Sekarang saatnya bagi kalian untuk melindungi sang pangeran dari sang ratu. Dan Yoas harus dirobatkan menjadi raja. Para prajurit setuju. Mereka tahu ratu itu jahat. Mereka berjanji untuk tetap dekat dengan Yoas kemanapun dia pergi. Imam Yoyada berpesan, jangan lupa tangkap Ratu Atalia dan bawa dia pergi. Bila dia datang hendak masuk dan menangkap Raja Yoas yang kecil, kita semua harus menjaga agar Raja Yoas selamat. Segera setelah itu, Paman Yoyada membawa Pangeran Yoas keluar dari bait suci ke tempat di mana orang banyak berkumpul. Seperti yang mereka janjikan. Para prajurit berkumpul di sekitar Yoas. Paman Yoyada menuangkan minyak berbau harum ke kepala Yoas. Dia memberi Yoas salinan hukum Taurat dan kemudian menyatakan dia menjadi raja. Kerumunan orang yang menyaksikan dengan tenang ketika Yoyada meletakkan mahkota di kepala Yoas. Kemudian semua orang berteriak, hidup raja, panjang umur raja. Peniup trompet meniupkan trompet mereka. Dan para penyanyi memimpin lagu-lagu pujian. Hidup Raja Yoas, hidup Raja Yoas, teriakan gembira rakyat Yehuda. Ratu Atalia mendengar semua suara itu. Dia bergegas ke bait suci. Di sana dia melihat seorang anak laki-laki yang baru saja dinobatkan menjadi raja. Dia terkejut dan dia sangat marah. Siapa yang menjadi raja? Beraninya berkhianat melawan aku. Ayo, tangkap dia. Tapi para prajurit malah membawa dia pergi. Dia tidak akan lagi menjadi ratu. Yoas akan aman sekarang. Saat dia memerintah Yehuda. Dia tahu bahwa Tuhan telah menuntun Bibi Yoseba dan Paman Yoyada untuk membantu dan melindunginya selama bertahun-tahun. Dan dia adalah raja yang baik selama bertahun-tahun. Sepanjang usia pamannya Yoyada. Dia memimpin umatnya untuk mengenal Tuhan lagi. Kita dapat membantu untuk melindungi bayi serta adik yang kecil. Kita bisa memastikan mereka aman. Kita bisa bermain dengan lembut bersama mereka. Kita mematuhi Allah ketika kita melindungi dan merawat anak-anaknya. Sekian cerita dari kakak tentang Raja Yoas yang diselamati oleh Tante Yoseba. Sekarang kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kajauhan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Tuhan, tanamkan Tuhan sifat saling mengasihi seperti Tante Yoseba yang mau melindungi Raja Yoas, bayi Yoas dari ancaman Ratu Atalia Tuhan. Tuhan, tanamkan Tuhan supaya kami mau melindungi dan mengasihi sesama kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita ayat hafalan diambil dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Diulang, Roma 12 ayat 10. Hendaklah saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Selanjutnya kita mau tantangan. Tantangan dari Kak Johan adalah kita buat ini. Oke, lihatin baik-baik. Kelihatan enggak? Ini face ini kalian coba buat di rumah. Siapa yang bisa buat? Oke. Kak, bahannya apa aja? Bahannya kertas nika. Ini plastik nika. Biasanya dapat di fotokopi. Kalian bentuk seperti ini. Sudah. Lalu karet celana. Karet celana. Sama busa. Dan staples. Staples. Kalian staples saja. Oke. Sudah? Itu tantangannya. Siapa yang paling kreatif nanti akan dapat hadiah atau ucapan terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi. Hai adik-adik semua, sekarang waktunya Kak Asi untuk mengumumkan siapa saja yang sudah mengerjakan tantangan minggu lalu. Sebelumnya, ini dia tantangan minggu lalu. Untuk kelas tunas remaja, berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf? Coba sebutkan dengan urut dari yang terkecil atau yang bungsu hingga yang sulung, beserta nama ibu mereka satu persatu. Dari kelas tunas remaja ada Windy yang dapat 2 poin karena berani mempresentasikan jawabannya dengan video. Ada 12 saudara laki-laki Yusuf, ialah Asher dan Gad dilahirkan oleh Zilfa, Naftali serta Dan dilahirkan oleh Bilha, Benyamin dan Yusuf dilahirkan oleh Rahel, Zebulon, Isakar, Yehuda, Lewi, Simeon serta anak sulung Yakub ialah Ruben dilahirkan oleh Lea. Lalu ada Karlin yang dapat 1 poin karena foto dengan lambar jawabannya. Yeay, tepuk tangan buat Windy dan Karlin. Sekarang untuk kelas Madya. Berapa jumlah saudara laki-laki Yusuf yang pergi dari Kanaan ke Mesir pada kali kedua? Dan sebutkan siapa saja nama mereka. Ini dia dari kelas Madya, ada Dev dapat 2 poin. Untuk Pasya sudah bagus, sudah berani, tapi jawabannya kurang tepat. Yang ditahan oleh Yusuf adalah Simeon. Itu ada di Kejadian 42 ayat 24. Jadi Pasya dapat 1 poin. Karena berani mempresentasikan jawaban mereka dengan video. Yeay, tepuk tangan buat Dev dan Pasya. Perjalanan mereka yang kedua, mereka bersepuluh, ada Ruben, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, dan Benyamin. 10 saudara laki-laki Yusuf yang pergi dari Kanaan ke Mesir ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, serta Asher. Yeay, tepuk tangan buat Dev dan Pasya. Lalu untuk Pratama dan Balita, dengarkan rekaman lagu Ampuni Ampunilah berkali-kali, lalu kalian coba pelajari berulang-ulang dengan cara menyanyikan lagu Ampunilah sambil direkam video.
Ini dia teman-teman dari Komsel Bojong, ada Selin. Kalian yang menyanyi, ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Tadi ampuninya, ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Tadi ampuninya, seperti diriku. Tadi ampuninya, seperti diriku. Tadi ampuninya. Yoel. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Telah diampuninya. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti dirimu. Telah diampuninya. Terima kasih. Erika. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Telah diampuninya. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni, ampuni, ampunilah. Kesalahan orang seperti dirimu. Telah diampuninya. Dan Jill. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti diriku. Telah diampuninya. Ampuni, ampuni, ampunilah. Ampuni kesalahan orang seperti dirimu. Telah diampuninya. Yang sudah berani dan masing-masing dapat 2 poin. Yeay. Tepuk tangan. Ini dia rekap perolehan poin adik-adik. Nah, untuk tantangan minggu depan bagi kelas madya dan tunas remaja adalah diminta membuat alat pelindung diri yaitu face shield. Jangan lupa untuk merekam atau memfoto langkah-langkah pembuatannya ya. Juga jawab pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan face shield hasil karya adik-adik. Pertama, ketika kalian bersama seorang teman bermain bola di halaman, tiba-tiba bolanya meluncur ke jalan. Temanmu cepat-cepat kejar bolanya, dan kalian melihat ada mobil datang. Apa yang akan kalian lakukan untuk melindungi teman kalian? Yang kedua, ketika kalian dan ibu kalian sedang berjalan di taman, tiba-tiba ada beberapa anak lelaki yang besar-besar melemparkan batu-batu yang tinggi di udara sehingga berjatuhan di trotoar tempat kalian berjalan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk melindungi ibu dan diri kalian dari batu-batu itu? Yang ketiga, pada pagi hari Minggu yang dingin, kalian datang ke sekolah minggu. Karena hujan, lantai di gereja ditutupi dengan air hujan. Orang-orang yang jalan masuk ke gereja bisa kepleset kalau nginjek airnya. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu agar mereka tidak jatuh di lantai yang basah? Itu dia tantangan untuk adik-adik dari kelas madya dan tunas. Dan tantangan untuk adik-adik balita dan pratama adalah membuat pola rantai manusia yang saling membantu.